Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat dan salam mari kita kirimkan doa ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selaku khatib pada kesempatan khutbah ini, khatib tak pernah lupa untuk selalu berwasiat khususnya terhadap diri pribadi khatib yang fakir dan umumnya kepada jamaah Jumat sekalian, agar kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, akhir zaman ini, di penghujung masa ini, kita bukan berperang dengan harta. Kita bukan berperang dengan berkorbankan pangkat. Kita bukan pula berkorban dengan tenaga yang begitu kuat, badan yang kokoh. Akan tetapi jamaah yang Allah muliakan, di akhir zaman ini, di akhir masa ini, kita sedang diuji dengan ujian iman kepada Allah. Bagaimana iman kita menanggapi akan suatu ujian cobaan dari Allah? Jikalau kita mampu dengan ujian yang Allah berikan, maka apa? Iman tetap bertambah, akan terus bertambah di sisi Allah. Maka jikalau sebaliknya kita tak mampu menahan ujian cobaan, menerima segala musibah cobaan dari Allah, maka siap-siap surga tak bisa kita cicipi ataupun nikmati. Maka jamaah yang Allah muliakan, di sini pada kesempatan ini, khatib sebelum memaparkan suatu tema khutbah kita, khatib akan menceritakan sedikit cerita yang sedang khatib alami beberapa minggu yang lalu. Apa itu? Suatu ketika pribadi saya sedang berada di sebuah masjid yang begitu megah, di sebuah masjid yang begitu indah. Apabila kita di dalamnya enak, nyaman, sejuk, ibadah makin bertambah kepada Allah. Tapi saya dapat kabar jamaah yang Allah muliakan. Apa? Tahu enggak? Ini masjid bagus, tapi isinya wallahu alam, hatinya buruk. Selalu menceritakan orang, sikit saja yang salah sampai ke kampung halaman yang lain. Saya tanya, emang apa sih salah mereka? Coba deh kamu periksa sendiri selah. Maka jamaah yang Allah muliakan, saya coba. Jadi pada saat itu jamaah yang Allah muliakan, iseng saya sebenarnya. Ketika imam sedang melaksanakan, ketika saat itu sedang melaksanakan sholat zuhur, sang pengurus masjid yang kita anggap saat ini garimnya, beliau menyiapkan mikrofon imam. Jadi saya coba para jamaah tersebut, betul nggak mereka itu hatinya itu busuk, hatinya itu mati, hatinya itu sakit kepada sesama manusia lainnya. Saya coba jamaah yang Allah muliakan, saya matikan tuh mikrofon.
Ketika imam maju ke depan, nggak bunyi mikrofon. Bang, tolong bang, ini mikrofonnya dihidupkan, kata imam kepada pengurus masjid. Singkat cerita jamaah yang Allah muliakan, ketika sang tadi pengurus masjid menghidupkan mikrofon, semua jamaah berkata, nggak ada becusnya kerja. Baru itu saja nggak mampu dia. Tengoklah kerjaannya. Itu saja masalah kecil nggak bisa dia menyelesaikan. Maka kalau kita tarik kesimpulan di hati kita jamaah yang Allah muliakan, apakah itu salah di mata Allah? Apakah itu betul-betul kesalahan yang luar biasa di mata Allah? Tidak. Tapi inilah kesalahan manusia saat ini, tak menyadari. Sehingga apa? Imamul Ghazali, seorang ulama tasawuf ahli hati, ahli yang begitu tunduk kepada Allah, ibadah luar biasa kepada Allah. Sehingga apa? Beliau pernah mengatakan, ada 3 tingkatan hati. Semoga dengan tema kita hari ini jamaah yang Allah muliakan, kita bisa paham akan artinya hidup, dan kita bisa mengerti hidup kita semestinya bagaimana. Apa kata Imam Al-Ghazali? Yang pertama, ada tingkatan hati yang paling enak. Itulah namanya qalbun salim. Siapa yang mendapat qalbun salim ini jamaah yang Allah muliakan? Itulah mereka-mereka yang hatinya selalu bersyukur kepada Allah. Yang hatinya selalu ada kata, aku ini nggak ada apa-apanya. Aku ini nggak bisa apa-apa kecuali Allah yang menggerakkan aku semua. Tanpa izin Allah aku nggak bisa apa-apa. Aku kaya karena Allah. Aku bisa berbuat apa-apa karena Allah. Aku bisa berjuang karena Allah. Semua la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka orang yang pertama, ketika dia mampu bersyukur kepada Allah, maka akan ngikut ibadahnya kepada Allah, maka akan ikut taatnya kepada Allah. Ketika itu jamaah yang Allah muliakan, ketika orang seperti ini mampu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat lebih kepada dirinya. Ketika nantinya berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah di surganya Allah, maka dia mendapat titel qalbun salim. Bagaimana dengan kita? Mampu nggak kita? Belum tentu jamaah yang Allah muliakan. Syukur itu sangat mudah kita ucapkan, tetapi sangat sulit dalam perbuatan. Semoga yang pertama ini bisa kita amalkan bersama nantinya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, Imamul Ghazali mengatakan jamaah yang Allah muliakan, ada tingkatan hati yang kedua selain qalbun salim. Apa itu? Qalbun marid. Hatinya sakit seperti tadi jamaah yang tadi. Apa sih salah dia? Rupanya nggak ada salahnya. Isengnya saya sebenarnya, tapi saya pengen melihat jamaah itu bagaimana. Bagaimana reaksi mereka ketika ada satu orang manusia berbuat salah sedikit. Ternyata luar biasa. Mengapa seperti ini? Mungkin saja pada saat ini kita tahu ekonomi kita minim, pekerjaan tak ada, uang kecil, nggak ada uang di dompet di rumah, nggak ada. Mungkin saja jamaah itu iri, cemburu atau lain sebagainya. Kenapa? Ya namanya pengurus masjid, infak sedekah ke masjid selalu ada. Otomatis pengurus masjid setiap bulan pasti gajian. Bagaimana dengan dia? Nggak tahu kita. Mungkin saja dia pengangguran saat ini, maka dia cemooh menceritakan orang. Inilah yang terjadi, qalbun marid. Nggak senang dia dengan orang itu senang, nggak senang dia ngeliat orang itu bahagia. Bagaimana? Aku sakit, dia mesti sakit. Aku nggak ada apa-apa, dia mesti juga nggak ada apa-apa. Jangan dia punya apa-apa, aku nggak ada. Inilah hati yang sakit. Banyak di sekeliling kita, banyak orang boleh tempat tidur baru, nggak nyaman orang ini tidurnya. Orang renovasi rumah baru, dia menyangka rumahnya ini reot, kecil. Inilah kita jamaah yang Allah muliakan, termasuk diri pribadi. Kita nggak mengatakan saya jamaah ini semua seperti ini, tidak. Kita semua pasti sedikit banyaknya kita merasakan hati yang sakit. Lalu yang terakhir jamaah yang Allah muliakan, ini yang paling sedih. Kata Imamul Ghazali, apa itu? Qalbun mayyit. Sama sekali hatinya tak bisa menerima kebaikan. Sama sekali hatinya tak bisa menerima yang baik dari Allah. Sama sekali hatinya menolak kata baik dari siapapun itu. Kalau sudah hati yang mati, bagaimana kita? Bukan berarti dirinya itu mati seperti orang meninggal, bukan.
Bagaimana? Dia hidup tapi hatinya mati, tak bisa merasakan nikmat Allah. Dia hidup bisa bernyawa, bisa bernapas, semua dia rasakan di muka bumi Allah, tapi hatinya busuk, iri, dengki. Tak pernah ada kata, iya, yakin Allah pasti membantu. Nggak ada. Yang ada apa? Nggak bisa menerima apa-apa. Ah, gini-gini aja laku. Ya udah pasrah saja laku. Dinasihati orang, udahlah kami ibadah lah kamu udah tua, mau mati lah, apalah ibadah lah kau. Nggak terima hatinya, kenapa? Udah mati hatinya. Banyak orang seperti ini, banyak. Tetangga kita, sanak famili kita, keluarga kita, banyak jamaah yang Allah muliakan. Maka terlebih pada akhir zaman ini, era-era sakit saat ini, orang mengatakan apa? Tengok, sekolah diliburkan, para pekerja-pekerja semua nggak ada lagi yang kerja, susah ekonomi. Hati-hati, di sini kita bisa hati yang selamat, hati yang sakit, hati yang mati. Hati-hati kita jamaah. Kenapa seperti itu? Ketika kita mampu menjalani dengan Allah, kita yakin Allah ada bersama kita, tawakal kita kepada Allah. Sudah kita berusaha, tapi nggak ada hasil usaha, tawakal kepada Allah. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika manusia ini sedih dia di dunia, ya bagaimana ekonomi kurang, ya istri selalu minta uang masuk, selalu anak minta sana minta sini, jajan sana jajan sini, iya bagaimana? Apa kita selalu tawakal? Enggak juga. Ikhtiar kepada Allah. Maka apa kata Allah? Hei manusia yang merasa ada iman di hatinya, yang mengatakan aku Tuhannya, kata Allah, tsumastaqamu, istiqomah kamu di hidupmu. Tetapkan hatimu kepada aku, kata Allah. Engkau ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Hari ini mungkin aku lupa kepadamu. Aku sengaja itu, kata Allah. Kenapa? Aku uji kamu dulu. Entah satu hari ini kau berdoa sama aku. Terus selanjutnya 1 minggu berdoa terus, gak dapat hasil. Ya aku uji kau lagi. Sabar gak kau? Terus 1 bulan tetap saja begitu. Iya sabar hambaku, aku uji kau lagi nih, sabar. Ternyata lepas dari 1 bulan Allah beri rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sudah bertakwa kita kepada Allah, maka Allah itu tak akan mau melihat hambanya itu menderita. Enggak. Kayak mana hambaku ini biar nantinya rajin ibadah kepadaku. Semakin dia taat ibadah kepadaku, aku berilah dulu. Diberi Allah. Maka apa? Di sini kita berhati-hati jamaah yang Allah muliakan. Ketika kita dapat rezeki nikmat lebih dari Allah tadi, itu kita bisa mendapatkan qalbun salim. Tetapi ketika kita sudah dapat itu, hati kita merasa kurang, merasa tidak cukup, bisa saja hati kita masuk qalbun marid. Hati-hati. Maka jamaah yang Allah muliakan, inilah yang harus kita waspadai. Ketika diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, satu ujian yang Allah berikan kepada kita, gempar 1 dunia. Bagaimana kalau 10? Bagaimana kalau 100 ujian itu? Baru 1 kita gempar, maka tidak boleh takut, yang boleh khawatir. Jangan pernah takut akan musibah dari Allah. Jangan pernah takut ujian dari Allah. Jangan pernah takut akan apa yang Allah berikan kepada kita, tapi jalani doa, usaha. Khatib bukan mengajari jamaah yang Allah muliakan. Khatib bukanlah ingin mengatakan bahwasanya khatib ini orang yang pintar, ahli ibadah. Tidak jamaah. Kita sama duduk, kita sama merendahkan diri kita kepada Allah. Takwa kitalah yang membedakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat khatib sampaikan. Semoga apa yang khatib sampaikan bisa menambah amal ibadah kepada kita, menambah bahwasanya ilmu pengetahuan kita tidaklah terbatas untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata berhenti untuk belajar, tidak ada kata berhenti untuk ibadah, tidak ada kata berhenti untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah yang Allah muliakan, ketika kita kecil, ketika kita susah, dan ketika kita sudah banyak rezeki, kita mampu, maka ingat, syukur utama kepada Allah. Selain kata syukur, tetapkan hati kepada Allah. Ketika kita susah kemarin, ibadah kita kurang,
Ketika Allah berikan nikmat tadi, kita tambah ibadah kepada Allah. Selanjutnya, ada titip pesan dari khatib kepada kita semua. Ketika kita hidup di muka bumi Allah, jamaah yang Allah muliakan, yang pertama, tetapkan di hati kita Allah bersama kita. Yang kedua, jangan pernah katakan Allah tak sayang kepada kita. Allah itu lupa kepada kita. Mungkin saja kitalah yang lupa kepada Allah, sehingga Allah uji keingatan kita kepada dirinya. Yang ketiga, jamaah Allah muliakan, tetapkan ikhtiar, usaha di hidup kita. Karena kenapa? Ketika kita meminta suatu pekerjaan, ada kerjaan buat kita, pasti kita mengharapkan hasil. Apakah ada orang yang memberikan hasil begitu saja kalau enggak kita kerja? Pasti tidak ada. Begitulah Allah. Allah tidak akan ngasih cuma-cuma kalau hambanya enggak mau ibadah kepadanya, kalau hambanya tak mau memohon kepadanya, kalau hambanya tak mau sujud kepadanya. Maka apa? Ada ikhtiar kita. Selain usaha di dunia Allah, ada ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, sabar untuk hidup dan kehidupan kita. Ini saja jamaah yang Allah muliakan. Khatib bukan mengajari bahwasanya hidup bukanlah untuk mengajari, akan tetapi untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menambah amal ibadah kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.